Pada masa ketika dunia terbelah oleh ambisi dan darah, muncul sebuah kekuatan dari timur yang menggetarkan hati bangsa-bangsa. Jepang, negeri kepulauan yang dahulu dikenal karena keindahan sakura dan kesopanan samurainya, menjelma menjadi raksasa militer yang ditakuti dan dihormati sekaligus. Dengan kekuatan armada laut yang menggulung ombak Pasifik dan pasukan darat yang sekelas baja, Jepang menyerbu Asia dengan kecepatan dan kekejaman yang membuat dunia barat terpana. Jepang di tahun 1940-an bukan sekedar kekuatan militer, tapi sebuah kekuatan yang membuat dunia barat gemetar ketakutan. Mereka bukan hanya bertempur dengan senjata, tapi juga dengan nyawa. Kamikaze, pilot bunuh diri yang menerjang maut demi kaisar, demi tanah air, demi kehormatan. Mereka bukan pasukan biasa, mereka adalah simbol dari betapa gilanya dedikasi dan betapa menakutkannya Jepang. Di masa Perang Dunia II, kota demi kota jatuh dalam bayang-bayang matahari terbit. Dari Nanking yang bersimbah darah, hingga Pearl Harbor yang dikejutkan oleh kilat kematian dari langit. Jepang menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar kekuatan baru, mereka adalah badai yang datang tanpa ampun. Dunia menyaksikan, dunia bergetar, dan dalam kegelapan perang yang panjang, nama Jepang menjadi bisikan yang mematikan di telinga para prajurit dan rakyat yang ketakutan. Apa yang membuat Jepang begitu berani, begitu kuat, dan begitu ditakuti? Bagaimana transformasi dari negara feodal menjadi mesin perang modern terjadi begitu cepat? Inilah kisah tentang ambisi, strategi, dan kekuatan. Inilah sejarah bagaimana Jepang dulu menjadi kekuatan yang ditakuti dunia. Pada tahun 1868, Jepang mengalami transformasi besar yang dikenal sebagai Restorasi Meiji. Setelah lebih dari 2 abad menjalankan kebijakan isolasi atau sakoku, pemerintah feodal di bawah kekuasaan Shogun Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan pada Kaisar Meiji. Restorasi ini bukan sekedar perubahan politik, melainkan revolusi menyeluruh yang membawa Jepang menuju era modernisasi dan industrialisasi. Sebelum restorasi Meiji, Jepang menjalankan kebijakan isolasi selama lebih dari 200 tahun, menutup diri dari pengaruh luar. Namun, tekanan dari kekuatan barat, seperti kedatangan Komodo Matthew Perry dari Amerika Serikat pada tahun 1853, memaksa Jepang untuk membuka pelabuhannya dan menandatangani perjanjian yang tidak menguntungkan. Situasi ini memicu ketidakpuasan di kalangan samurai dan bangsawan, yang akhirnya menggulingkan Shogun Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan pada Kaisar Meiji. Setelah restorasi, Jepang membentuk pemerintahan pusat yang kuat dengan sistem prefektur yang menggantikan domain feodal. Konstitusi Meiji diperkenalkan pada tahun 1889, menciptakan sistem pemerintahan konstitusional dengan parlemen dan kabinet. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat negara dan menghindari penjajahan oleh kekuatan barat. Pemerintah Meiji mendorong industrialisasi dengan membangun pabrik-pabrik tekstil, tambang, dan galangan kapal. Investasi besar dilakukan dalam pembangunan infrastruktur, seperti rel kereta api, jaringan telegraf, dan pelabuhan. Pada tahun 1872, Jepang membangun rel kereta api pertamanya, dan pada tahun 1890, jaringan rel telah mencapai lebih dari 2.250 km. Modernisasi ini mempercepat pertumbuhan ekonomi dan integrasi nasional. Salah satu reformasi sosial terbesar adalah penghapusan sistem kelas feodal yang memungkinkan mobilitas sosial dan munculnya kelas menengah barat. Pendidikan menjadi prioritas utama. Pada tahun 1872, pemerintah menetapkan sistem pendidikan nasional yang mewajibkan pendidikan dasar bagi semua anak, meningkatkan tingkat literasi, dan menciptakan tenaga kerja terampil. Era Meiji juga ditandai dengan adopsi budaya barat dalam berbagai aspek kehidupan. Arsitektur bergaya barat mulai menghiasi kota-kota besar, pakaian tradisional digantikan oleh busana barat, dan makanan seperti daging mulai dikonsumsi secara luas, mengubah pola makan masyarakat Jepang. Restorasi Meiji membawa Jepang menjadi kekuatan industri dan militer yang signifikan di Asia. Modernisasi yang cepat
memungkinkan Jepang untuk menghindari penjajahan oleh kekuatan Barat dan bahkan menjadi kekuatan kolonial sendiri. Transformasi ini juga menanamkan semangat nasionalisme dan identitas nasional yang kuat di kalangan rakyat Jepang. Pada awal abad ke-20, dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang mengguncang tatanan kekuasaan global. Jepang yang baru saja bangkit dari keterisolasian berhasil mengalahkan kekuatan besar Eropa, Rusia, dalam sebuah perang modern. Perang Rusia-Jepang dimulai pada Februari 1904, dipicu oleh perebutan pengaruh di Korea dan Manchuria. Jepang, yang telah memodernisasi militernya, melancarkan serangan mendadak ke Port Arthur, menandai dimulainya konflik berskala besar. Salah satu pertempuran darat terbesar terjadi di Mukden antara Februari dan Maret 1905. Dengan lebih dari 600.000 tentara terlibat, Jepang berhasil memukul mundur pasukan Rusia dan merebut kota strategis tersebut. Namun, puncak dari kemenangan Jepang terjadi di Laut Jepang dalam pertempuran Tsushima pada Mei 1905. Armada Jepang di bawah komando Laksamana Tokuhei Hachiro menghancurkan armada Baltik Rusia yang telah berlayar selama 7 bulan dari Eropa. Dari 38 kapal Rusia, bagian besar tenggelam atau ditangkap, sementara Jepang hanya kehilangan 3 kapal torpedo. Kekalahan telak ini memaksa Rusia untuk berunding. Dengan mediasi Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, perjanjian Portsmouth ditandatangani pada September 1905. Jepang memperoleh pengakuan atas pengaruhnya di Korea dan wilayah Manchuria Selatan, termasuk Port Arthur dan separuh selatan Pulau Sakhalin. Kemenangan ini mengubah persepsi global. Jepang diakui sebagai kekuatan militer dan politik yang setara dengan negara-negara Barat. Keberhasilan Jepang memicu semangat nasionalisme di berbagai negara Asia, menunjukkan bahwa kekuatan kolonial Eropa bisa dikalahkan. Saat Perang Dunia Kedua meletus, Jepang telah menjelma menjadi kekuatan militer yang sangat agresif. Mereka menginvasi Tiongkok, menduduki Asia Tenggara, dan bahkan menyerang Pearl Harbor di Amerika Serikat. Tujuan mereka mendirikan kekaisaran Asia Timur Raya, sebuah impian imperialisme yang membuat banyak negara, dari Korea hingga Indonesia, mengalami penjajahan yang kejam. Propaganda Jepang tentang Asia untuk orang Asia, konsep ini, yang dikenal sebagai Asia untuk orang Asia, sebenarnya merupakan kedok untuk mendominasi kawasan dan mengeksploitasi sumber daya alam, serta tenaga kerja lokal, demi kepentingan perang Jepang. Di balik propaganda pembebasan dari kolonialisme Barat, kenyataannya adalah penindasan brutal, kerja paksa, dan kekejaman militer yang meluas di wilayah-wilayah yang diduduki. Serangan mendadak di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 bukan hanya tindakan militer, tetapi juga strategi untuk mengamankan jalur ekspansi ke Asia Tenggara yang kaya akan minyak dan karet. Embargo minyak oleh Amerika Serikat sebelumnya telah memotong 94% pasukan minyak Jepang, memaksa mereka memilih antara menyerah atau menyerang. Ketika kekuatan militer Jepang mulai melemah pada tahun 1944, mereka mengadopsi taktik kamikaze sebagai upaya terakhir untuk menghentikan kemajuan pasukan sekutu. Para pilot muda rela mengorbankan nyawa mereka dengan menabrakkan pesawat yang syarat bahan peledak ke kapal-kapal musuh. Tindakan ini bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi pasukan sekutu yang harus menghadapi ancaman serangan bunuh diri yang tak terduga. Budaya militer Jepang sangat dipengaruhi oleh kode etik Bushido yang menekankan loyalitas, kehormatan, dan keberanian hingga akhir hayat. Dalam pandangan ini, menyerah dianggap sebagai aib yang lebih buruk daripada kematian. Prinsip ini mendorong para prajurit untuk bertempur hingga titik darah penghabisan, seringkali dengan melakukan serangan bunuh diri, seperti taktik kamikaze atau serangan banzai. Serangan banzai merupakan taktik di mana pasukan infanteri Jepang melakukan serangan frontal secara massal terhadap posisi musuh, meskipun seringkali menghadapi senjata otomatis dan artileri berat. Para prajurit ini tetap maju tanpa rasa takut, menunjukkan keberanian luar biasa. Serangan semacam ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi pihak Jepang, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi pasukan sekutu yang harus menghadapi gelombang serangan manusia yang tampaknya tak peduli terhadap keselamatan mereka sendiri. Pada tahun 1941, Jepang mengeluarkan kode Senjingun, sebuah pedoman moral bagi prajurit yang menekankan pentingnya tidak menyerah atau tertangkap oleh musuh. Kode ini
mendorong para prajurit untuk memilih kematian daripada menghadapi aib sebagai tawanan perang. Akibatnya, banyak prajurit Jepang yang melakukan bunuh diri atau serangan bunuh diri daripada menyerah, memperkuat citra Jepang sebagai musuh yang tidak kenal takut dan sulit dikalahkan. Ketika sumber daya militer Jepang semakin menipis, mereka mulai mengembangkan berbagai bentuk senjata bunuh diri, seperti torpedo manusia atau kaiten, kapal cepat bermuatan bahan peledak, Shinyo, dan penyelam bunuh diri, Bukuryu. Strategi ini menunjukkan betapa jauhnya Jepang bersedia pergi untuk mempertahankan kehormatan dan tanah air mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa warga negaranya sendiri. Setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat, menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Namun, keputusan ini bukan semata-mata akibat kehancuran dari bom tersebut. Faktor lain yang signifikan adalah invasi Uni Soviet ke Manchuria dan Korea pada 8 Agustus 1945 yang memperburuk posisi militer Jepang dan mempercepat keputusan untuk menyerah. Pasca perang, Jepang menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali negaranya yang hancur dengan bantuan Amerika Serikat, termasuk dalam bentuk bantuan pangan dan ekonomi. Jepang memulai proses rekonstruksi. Strategi yang dikenal sebagai doktrin Yoshida yang dikembangkan oleh Perdana Menteri Shigeru Yoshida menekankan pada pemulihan ekonomi dan pertumbuhan industri sambil mengandalkan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat. Hasilnya, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dikenal sebagai keajaiban ekonomi Jepang. Antara tahun 1955 dan 1975, ekonomi Jepang tumbuh sebesar 4.900%. Pertumbuhan ini didorong oleh investasi besar dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi, serta budaya kerja yang disiplin dan inovatif. Transformasi Jepang dari negara yang hancur akibat perang menjadi kekuatan ekonomi global, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghadapi kekalahan dan membangun kembali dengan fokus pada perdamaian dan kemajuan teknologi. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, Jepang terus menegaskan jati dirinya sebagai bangsa yang mampu menyeimbangkan tradisi dan modernitas. Negeri matahari terbit ini telah menjelma menjadi simbol inovasi, efisiensi, dan keindahan budaya yang tak lekang oleh waktu. Di satu sisi, kota-kota seperti Tokyo dan Osaka tampil futuristik dengan infrastruktur canggih, robotika, serta gaya hidup urban yang dinamis. Di sisi lain, desa-desa yang tenang, upacara minum teh, dan festival tradisional tetap dijaga sebagai warisan leluhur yang bernilai tinggi. Jepang saat ini juga menghadapi beberapa masalah, seperti populasi yang menua, stagnasi ekonomi, serta kebutuhan untuk membuka diri terhadap dunia luar demi kelangsungan masa depan. Namun, seperti sejarah panjangnya yang syarat dengan adaptasi dan ketahanan, Jepang menunjukkan bahwa krisis pun bisa menjadi ruang untuk pembaruan. Lewat semangat gan baru, tekad untuk terus berusaha tanpa menyerah, bangsa ini terus bergerak maju, menata diri untuk masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan manusiawi. Jepang di era sekarang bukan hanya tentang teknologi tinggi dan budaya populer yang mendunia. Ia adalah potret kehidupan yang terus mencari keseimbangan antara kemajuan dan nilai, antara global dan lokal, antara perubahan dan keabadian.